Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Halimah Sukri. Di sini saya sebagai interviewer Anda hari ini. Silahkan saudara untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Safran Faiz. Saya lahir di Parepare tanggal 25 Oktober 1999. Usia saya sekarang 24 tahun. Saya merupakan fresh graduate dari Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin dengan IPK 3,98 dengan gelar summa cum laude. Dengan total studi saya 3,4 tahun. Baik, dengan saudara Safran. Kalau boleh tahu bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini luar biasa sekali. Oke. Bagaimana perjalanannya ke sini? Apakah lancar? Lancar. Tadi dari rumah saya sudah bersiap untuk diwawancara, jadi saya sudah siapkan diri dan alhamdulillah sampai sini semua lancar. Oke, sebelum berbicara lebih lanjut, di sini saya akan menyampaikan tujuan wawancara saya pada kali ini. Adapun tujuan wawancara ini adalah untuk mengevaluasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman Anda yang relevan dengan posisi marketing office yang sedang kami rekrut. Saya akan mengevaluasi apakah Anda memenuhi syarat awal yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan saya juga akan menjelaskan tentang posisi marketing office yang sedang direkrut sesuai serta kriteria pemilihan yang akan digunakan untuk memilih calon yang cocok. Selama proses berjalannya wawancara ini, saya akan menggali informasi dari saudara mengenai pengalaman-pengalaman yang pernah saudara alami selama 1-3 tahun terakhir. Besar harapan saya untuk saudara nantinya bisa terbuka dalam wawancara pada hari ini. Baik, jadi wawancara kali ini akan dijamin kerahasiaannya dan hanya sebagai kebutuhan rekrutmen saja dan tidak akan disebarluaskan. Sebelumnya, saya juga ingin meminta izin untuk merekam kegiatan wawancara kita pada hari ini. Tapi tidak perlu khawatir karena rekaman video wawancara ini tidak akan disebarluaskan. Dan saya juga ingin memberitahu Anda bahwa wawancara ini akan berlangsung selama 30 menit ke depan. Kalau boleh tahu, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang membuat Anda tertarik untuk melamar di posisi ini? Saya tertarik melamar di posisi marketing officer karena saya punya pengalaman di bidang itu. Yang pertama, yang kedua, latar belakang pendidikan saya sangat erat dengan dunia marketing. Saya jurusan sarjana ilmu komunikasi, di mana konsentrasinya adalah public relation. Saya banyak berhubungan dengan publik, dengan audiens. Salah satu hal yang saya pelajari dalam konsentrasi itu adalah marketing komunikasi, sehingga secara latar belakang keilmuan dan juga secara pengalaman saya memiliki kapasitas untuk di bidang ini. Selain itu saya juga senang bertemu dengan banyak relasi, baik itu menawarkan produk maupun hanya sekedar menjalin hubungan, sehingga sangat layak seharusnya kalau saya ada di posisi marketing officer. Oke, baik. Tadi saudara ada membahas tentang pengalaman Anda sebelumnya di bidang ini. Kalau boleh tahu pengalaman seperti apa yang saudara pernah alami? Saya 3 tahun terakhir ini berprofesi sebagai MCN. MCN itu multi channel networking. Jadi saya menghubungkan antara perusahaan dan juga user. Jadi seperti B2B, bisnis to bisnis. Bidangnya itu di bidang pertambangan. Jadi pengalaman saya dalam merekrut konsumen untuk perusahaan itu yang cukup lumayan di 3 tahun terakhir. Apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari saudara Safran, kalau boleh tahu? Kelebihan saya mungkin karena saya
sangat mudah untuk menjalin komunikasi sama orang secara personal. Jadi saya mampu dekat dengan orang, baik itu dalam hubungan kerja maupun dalam hubungan pertemanan, sehingga komunikasi yang saya bangun cukup efektif untuk orang-orang. Selain itu mungkin karena saya punya jiwa berdagang, sehingga untuk memasarkan sebuah produk atau untuk kepentingan perusahaan dalam hal peningkatan profit maupun peningkatan penjualan itu bisa saya kolaborasikan dengan kemampuan itu. Nah, kalau kelemahan saya sebenarnya nggak tahu sih kelemahanku apa. Mungkin kelemahanku hanya di hubungan percintaan mungkin. Tadi saudara ada mengatakan bahwa komunikasi saudara dapat dikatakan efektif untuk kalau boleh tahu sejauh mana komunikasi itu bisa saudara katakan efektif? Sejauh mana komunikasi itu dikatakan efektif? Secara teori mungkin komunikasi yang efektif itu ketika apa yang saya sampaikan atau pesan yang saya sampaikan itu mampu mendapat respon yang sesuai dengan apa yang saya inginkan oleh orang yang saya temani berkomunikasi, sehingga pesan-pesan yang saya sampaikan sebagai komunikator mampu diserap oleh komunikan dan respon yang diberikan juga sama dengan apa yang saya inginkan. Nah, itu yang saya pahami sebagai komunikasi yang efektif. Oke, baik. Kalau boleh bercerita ke belakang, bisakah saudara menceritakan pengalaman saudara selama 3 tahun terakhir? Apakah saudara pernah mengikuti suatu organisasi atau volunteer atau magang dan semacamnya? Oke, berbicara 3 tahun terakhir, karena sebenarnya ketika berbicara terkait pengalaman saya di dalam organisasi, saya mulai sejak SMP sebagai ketua OSIS di SMP, terus di SMA juga aktif di pramuka dan lain. Namun kalau berbicara 3 tahun terakhir, saya aktif di komunitas, pendidikan. Saya mengajar anak-anak jalanan. Terus saya aktif di forum anak. Terus saya juga mendirikan organisasi untuk mengajar anak-anak jalanan. Samping itu saya sebagai ketua himpunan pengusaha muda perguruan tinggi sewaktu kuliah, lalu juga ketua Ikatan Keluarga Divisi SMA Saiman. Jadi secara pengalaman organisasi cukuplah untuk saya untuk memanage organisasi itu sebagai seorang leader, karena posisi-posisi yang selalu diberikan, amanah yang diberikan kepada saya itu selalu. Selanjutnya, bisakah saudara menceritakan pengalaman yang paling berkesan yang saudara dapatkan selama 3 tahun terakhir ini? Pengalaman berkesan, jadi ini pengalaman yang memberikan pelajaran untuk saya. Jadi sewaktu kuliah itu saya punya usaha sablon baju. Terus alhamdulillah usahanya lancar, mulai improve di tahun pertama dan tahun kedua, memasuki tahun ketiga, tahun 2019 itu saya ditipu oleh saya ditipu sampai 80 juta waktu itu. Untuk saya itu sangat besar karena kita masih kuliah, terus belum cukup backup untuk punya antisipasi ketika mengalami kerugian itu. Nah, waktu itu saya harus produksi ratusan jaket waktu itu. Terus
keseluruhan uang itu saya pakai untuk modal, saya berikan kepada bagian produksi untuk membeli bahan terus memproduksi jaketnya. Nah, yang seharusnya produksi itu 2 minggu sampai di hampir 2 minggu, ketika saya cek progresnya, ternyata vendor atau orang yang saya temani kerjasama itu lari atau tutup, tiba-tiba hilang. Nah, sebab itu saya harus mencari jalan keluar karena konsumen juga, karena saya sebagai orang pertama yang berhubungan langsung sama konsumen, saya harus bertanggung jawab bagaimana menyelesaikan pekerjaan ini atau mengembalikan keseluruhan uangnya, sehingga saya mengambil langkah daripada saya harus mengembalikan keseluruhan uang itu dengan nilai 80 juta yang waktu itu saya sangat besar lah bagi saya. Saya harus melanjutkan pekerjaan, sehingga saya butuh waktu untuk mengumpulkan modal kembali, bagaimana membangun kepercayaan kepada orang-orang yang mau membantu saya meminjamkan uang, terus bagaimana saya membangun kembali relasi untuk memproduksi jaket itu, karena saya nggak mau gagal kedua kalinya. Jangan sampai saya kasih lagi ke orang lain untuk memproduksi terus terjadi hal yang sama. Nah, mengumpulkan puluhan juta dalam waktu 1 minggu itu pengalaman yang berkesan sekali, karena itu memerlukan kepercayaan orang-orang untuk bisa meyakinkan bahwa saya membutuhkan itu dan saya akan mengembalikan setelah ini selesai. Karena sebenarnya uang itu bisa saya kembalikan ketika sudah ada pelunasan dari konsumen yang memesan ini. Jadi saya harus meyakinkan orang-orang, terus mempertaruhkan juga nama baik, sampai harus mengorbankan kuliah waktu itu karena harus fokus menyelesaikan masalah, karena masalah itu sudah masuk ke ranah hukum, sehingga saya harus menyelesaikan itu dalam waktu 1 minggu. 1 minggu akhirnya terkumpul, terus saya ketemu sama vendor yang bisa memproduksi secara cepat dengan harga yang bisa saya tutupi, dan alhamdulillahnya selesai dan konsumen itu kayaknya puas juga. Itu berkesan sekali karena di 1 minggu ketika saya harus mengumpulkan uang puluhan juta untuk melanjutkan apa yang menjadi kewajiban ini, di situ saya bisa menilai bagaimana saya dipandang oleh teman-teman dekat dan orang-orang bisa membantu saya. Saya tahu siapa yang menolong ketika saya tahu respon orang-orang ketika saya menceritakan hal ini. Ada yang responnya negatif, ada yang bahkan menyerang karena saya dianggap terlalu berambisi, memberusaha. Jadi titik itu sangat berarti bagi saya, menjadi salah satu titik yang memberi saya pelajaran bagaimana sih soal itu untung dan rugi di dalam dunia usaha, sehingga itu sangat berkesan bagi saya sampai sekarang. Kalau boleh tahu, seberapa jauh respon negatif dari orang-orang itu mempengaruhi Anda pada saat itu? Sangat berpengaruh karena usia juga kan belum terlalu matang secara kedewasaan, berpikir mungkin saya belum terlalu matang, emosionalnya juga masih banyak dipengaruhi oleh perasaan. Secara perasaan dan rasional berpikir mungkin perasaannya jauh lebih mempengaruhi kondisi saya waktu itu, sehingga respon-respon orang-orang terdekat, karena yang paling dekat adalah keluarga, karena keluarga saya kan tidak ada latar belakang pedagang, tidak ada latar belakang pengusaha. Keseluruhan keluarga saya dari kakek, orang tua, saudara-saudara itu keseluruhannya adalah
pegawai negeri. Jadi tidak ada konsep berdagang, tidak ada konsep untung rugi di dalam kehidupan keluarga saya. Yang ada adalah bekerja maksimal, mendapatkan gaji, menghidupkan keluarga. Tidak ada konsep investasi, modal, keuntungan, margin, dan kerugian gitu. Sehingga ketika saya menceritakan sharing di keluarga terdekat saya, ya responnya negatif, karena ada yang berpikir bahwa saya terlalu berani memilih jalan yang lain, karena kan tidak ada jalan di garis keturunan saya. Jadi saya memilih jalan yang lain. Saya dianggap sangat berani untuk mencoba. Terus tidak ada solusi juga, tidak ada solusi yang bisa dihasilkan di dalam percakapan itu. Saya sangat memahami, karena memang konsep berdagang itu tidak ada di dalam keluarga, sehingga backup untuk ketika ada masalah itu sangat minim. Sehingga itu membuat saya berpikir waktu itu mungkin keluarga saya tidak mendukung. Tapi akhir-akhir ini saya baru paham bahwa sebenarnya maksud mereka respon-respon negatif itu sebenarnya bukan untuk menjatuhkan sebenarnya, tapi lebih kepada meyakinkan saya bahwa coba kau pikir kembali apa yang kau pilih, apakah sudah sesuai sama kemampuanmu, apakah sudah sesuai sama kemampuanmu secara bisnis dan kemampuanmu secara modal, begitu maksudnya. Jadi karena mau tidak mau bisnis itu bukan hanya sekedar kemauan Pak dan keberanian Pak, tapi juga pasti modal yang perlu disiapkan. Sehingga waktu itu saya sebenarnya emosionalnya karena saya anggap saya tidak didukung. Tapi akhir-akhir ini saya baru menyadari bahwa sebenarnya bukan tidak didukung, lebih kepada memberikan pelajaran kepada saya untuk lebih meyakinkan diri ini sudah benar atau tidak. Karena secara backupnya kan tidak ada, sehingga itu perasaannya ya lebih kecewa waktu itu, karena lebih tidak didukung daripada didukungnya atau dicarikan solusi, sehingga saya harus mencari solusi di eksternal. Oke, Pak. Jadi saudara mengatakan bahwa mayoritas keluarga saudara itu ada di pegawai ya? Ya. Kalau boleh tahu, mengapa saudara pada akhirnya memilih untuk mencoba berbisnis atau berdagang? Karena mungkin karena saya terbiasa di organisasi dari SMP SMA. Saya terbiasa di organisasi, terus kehidupan saya itu terlalu fleksibel gitu. Jarang sekali saya menjalani hidup yang konstan dengan melakukan sesuatu yang itu terus, karena saya gampang bosan ketika mengerjakan sesuatu yang itu terus, itu saya gampang bosan, sehingga harus saya terbiasa dengan melakukan hal-hal yang secara periodik dikerjakan dan diselesaikan. Jadi mengerjakan satu hal dari planning sampai eksekusi sampai selesai itu dalam satu periode, terus ganti di pekerjaan yang lain gitu. Jadi saya terbiasa pekerjaan itu by project, sehingga mengerjakan sesuatu secara konstan dengan tupoksi yang sama secara dalam waktu yang lama itu mungkin saya masih belum bisa mendapatkan bagaimana rasanya. Dan saya juga memiliki mungkin lingkungan, terus banyak pelajaran-pelajaran yang saya dapat bahwa tidak semuanya kita harus ini mungkin doktrin yang saya dapat dari waktu kuliah, bahwa tidak semuanya hal itu kita jadi pegawai dan lain-lain. Tapi kan itu pilihan. Tapi lebih kepada saya mau ada hal baru di lingkungan keluarga, ada yang mencoba hal baru. Tidak semuanya sama bentukannya, walaupun sama cetakannya, tapi tidak sama semua bentukannya, tidak sama semua jalannya. Coba saya cari jalan, buat jalan yang baru gitu. Siapa tahu kan
berhasil tidaknya itu nanti, tapi membuat jalan barunya dulu. Kita kan dari tahu ini ketika buat di jalan yang baru ini tujuannya ke mana, maka baik atau buruk itu kita nggak tahu. Setidaknya saya membuat jalan baru dulu. Akhirnya kan muncul pengalaman-pengalaman itu yang tidak dirasa sama kakak-kakak saya atau orang tua saya, sebenarnya saya dapatkan, sehingga ada banyak experience yang saya rasakan. Tadi juga saudara sudah menceritakan pengalaman yang paling berkesan yang saudara alami selama 3 tahun terakhir itu. Kalau kembali membahas tentang pengalaman, dampak khusus apa yang saudara alami dari pengalaman tersebut? Dampak yang paling berpengaruh dan mengubah pemikiran saya secara mendasar adalah tidak mudah mempercayai orang. Jadi sebelum itu saya sangat mudah mempercayai orang. Ketika sudah, karena kan dalam kasus itu orang yang membawa lari uang saya waktu itu sudah bekerja sama dengan saya selama lebih dari 2 tahun, dan itu semuanya lancar, tidak ada kesalahan dan tidak ada hal-hal yang membuat saya berpikir negatif, sehingga saya sangat mempercayai. Jadi begitupun dengan orang-orang yang di sekitar saya, dan semua orang yang berrelasi dengan saya tidak pernah percaya. Saya menaruh kepercayaan itu sangat-sangat mudah. Nah, setelah itu saya sekarang tidak gampang mempercayai. Artinya saya harus menilai secara portofolio, secara pengalamannya, terus historical dari orang itu, apakah ada pengalaman buruknya atau tidak. Itu harus setidaknya harus saya baca supaya meyakinkan bahwa ketika saya mengambil keputusan itu tidak salah lagi, jangan sampai terjadi kesalahan yang sama. Karena kan ini makin growth, nilainya pasti juga makin besar gitu ya. Yang tadinya mungkin sekian nilainya, sekarang karena semakin growth jadi nilainya jauh lebih besar. Proyek-proyek yang di-handle, yang menjadi tanggung jawab juga jauh lebih besar, sehingga kepercayaan kepada orang-orang ini tidak boleh terjadi kesalahan yang sama tadi. Terlalu percaya, kenapa sih bilang terlalu percaya? Karena ya kesalahan saya juga, karena terlalu percaya jadi tidak mengontrol. Harusnya kan saya kontrol tiap hari atau setidaknya 2 hari sekali, sehingga saya tahu perkembangannya tiap hari ini perkembangannya apa, 2 hari ke depan perkembangannya apa. Kesalahan saya waktu itu karena memberikan ke seluruhnya, nanti pas tenggat waktu baru saya cek, dan ini sudah tidak ada, sehingga saya sekarang lebih bisa mengontrol sesuatu. Ketika ada yang menjadi partner atau tim saya, mau saya berikan tanggung jawab, apalagi berhubungan dengan uang, itu saya kontrol secara berkala tiap hari atau per 2 hari. Jadi saya tahu perkembangannya, saya tahu tidak ada yang benceng, saya lihat perkembangannya itu bisa tahu juga ini alirannya kemana. Berarti secara tidak langsung ada juga pembelajaran yang bisa saudara petik dari pengalaman tersebut, yaitu dengan tidak terlalu mempercayai orang lain. Oke. Kalau selanjutnya bisakah saudara menjelaskan hal yang tidak menyenangkan pada 3 tahun terakhir, namun masih dalam pembahasan entah itu organisasi atau volunteer yang dan sebagainya seperti yang tadi dibahas? Dalam hal organisasi, pengalaman yang tidak menarik organisasi mungkin lebih ke faktor-faktor eksternal mungkin. Karena kan kita dalam organisasi, apalagi organisasi yang kemarin saya ikuti itu berkaitan dengan pemerintah misalnya.
dan mereka kan punya regulasi sendiri, punya aturan sendiri, punya dasar sendiri ketika ingin melakukan sesuatu, sehingga apa yang kami susun, apa yang kami inginkan kadang tidak bisa diakomodir. Sama halnya dengan komunitas yang saya ikuti, karena ini bersentuhan dengan manusia, bersentuhan dengan sosial, bersentuhan sama hajat hidup orang banyak gitu. Jadi tidak bisa saya lakukan sendiri, pasti harus melibatkan instansi-instansi yang punya kewenangan secara hukum. Nah, kadang ketika saya sudah melakukan secara maksimal, faktor-faktor eksternal ini yang tidak bisa mengakomodir. Jadi yang tadinya saya sudah menyusun rencana aksi, misal saya sudah menyusun apa yang menjadi jalan keluar dari setiap permasalahan, itu tidak mampu dieksekusi secara baik oleh eksternal ini. Nah, jadi mungkin kekecewaan atau hal yang tidak enak bagi saya itu. Jadi tidak semua orang bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan suatu masalah yang harusnya kita punya komitmen yang sama dan dikerjakan, dieksekusi secara maksimal, tapi maksimalnya itu cuma dari sisi kami, tidak dari sisi mereka. Dan itu pun ya itu tidak bisa saya salahkan sepenuhnya, karena mereka juga punya regulasi sendiri, punya aturan sendiri, punya cara-cara bertindak sendiri. Jadi mungkin itu kalau yang buat tidak mungkin ya tidak enaknya. Bagaimana saudara memposisikan diri saudara saat berada di pengalaman tersebut? Saya memposisikan diri harus jauh lebih tenang, dan tidak emosional, karena saya pahami dulu sebelum saya banyak belajar berhubungan dengan orang lain, itu saya sangat emosional, saya biasa emosional. Jadi ketika menghadapi sesuatu yang menurutku benar dan salah, itu saya bertahan dengan argumenku dan mengungkapkannya itu secara keras, dan itu ternyata tidak baik, sehingga memposisikan dirinya itu harus jauh lebih tenang. Terus saya menerima karena ini ketika saya berpikir bahwa apa yang masalah yang saya hadapi ini harus saya selesaikan, saya kembali mengingatkan diri bahwa masalah ini bukan tanggung jawab saya sendiri. Sehingga ketika saya sudah maksimal dalam menyelesaikan itu, tapi tidak selesai karena harus ada keterlibatan orang lain, tapi orang lain itu tidak maksimal dan akhirnya masalah itu tidak selesai, saya menganggap itu selesai ketika apa yang menjadi bagianku dan tanggung jawabku itu sudah saya lakukan secara maksimal, sehingga dia tidak selesai bukan karena saya tapi karena orang lain. Penting saya sudah berusaha, saya sudah mengingatkan juga, saya sudah sering menyuarakan, mungkin agak keras sedikit, tapi karena mereka tidak bertindak, ya sudah. Artinya secara tanggung jawab ke diriku sendiri itu sudah selesai. Sisa bagaimana saya terus berusaha lagi untuk mencoba. Kalau boleh tahu, seberapa jauh emosi tersebut pernah merugikan saudara untuk menghadapi suatu masalah? Mungkin tidak terlalu, karena saya pun kadang lihat di situasi dan lihat orang juga, karena mau tidak mau pasti melalui diri kita itu bisa memahami kapan saya bisa bersuara keras atau tidak.
Tapi pernah ada satu momen memang saya keras dan itu diungkapkan secara umum. Sebenarnya secara etik dia tidak masalah karena forumnya sudah benar. Terus secara situasi juga sebenarnya sudah benar. Lebih kepada saya yang akhirnya tidak enak kepada orang yang saya hadapi karena dia jauh lebih tua. Tapi secara profesional harusnya dia tidak tersinggung karena ini berkaitan dengan tanggung jawab dan pekerjaan. Karena saya sudah mengingatkan secara personal, tidak di tempat umum. Saya sudah mengingatkan secara private baik itu secara langsung maupun secara kelompok ketika kita rapat internal atau secara personal mungkin saya ingatkan. Tapi karena tidak ada respon, ya ketika dapat momen ketika dia harus bisa saya hadapi di tempat umum dan forumnya juga forum formal membahas tentang hal tersebut. Terus semua elemen ada, orang-orang yang punya jabatan lebih tinggi dari dia juga banyak. Saya tidak mau mempermalukan, lebih kepada mau kita semua tahu situasinya apa supaya kita tidak disalahkan, tidak kesalahan itu tidak punya tanggung jawab satu kelompok, tidak punya tanggung jawab satu elemen saja. Kenapa ini tidak selesai, kenapa ini masih begini. Saya mau orang-orang semua tahu kalau situasi itu kayak begini, sehingga saya harus menyuarakan itu di depan dan secara agak emosi. Nah, secara etika profesional sebenarnya tidak salah, cuman lebih kepada hubungan personalnya saja karena dia jauh lebih tua. Tapi akhirnya pun saya minta maaf kepada dia karena setelah itu ya dia pun juga akhirnya menyadari. Apa hasil dari tindakan saudara dalam posisi tersebut? Hasil dari tindakan tersebut? Ya, hasilnya itu tadi akhirnya karena mungkin dia sudah karena ini domainnya sudah publik, tidak dibicarakan secara berdua atau secara kelompok kecil. Ini domainnya sudah publik dan berpengaruh terhadap posisi dia, jabatan dia, sehingga pengaruhnya ya akhirnya dia lebih respon dalam menyelesaikan. Jadi ya saya juga cukup senang karena kalau saya tidak keras waktu itu mungkin tidak ada perubahan yang terjadi. Dari semua pengalaman-pengalaman yang saudara alami, apakah ada pelajaran yang bisa saudara petik dari semua pengalaman itu? Banyak pelajaran, banyak sekali. Kayak tadi misal pengalaman yang sudah saya catatkan kebetulannya terkait dengan bisnis saya waktu awal, saya dapat pelajaran yang tidak terlalu kecewa. Terus saya dapat pelajaran untuk lebih tenang dalam menghadapi situasi. Saya juga mendapat pengalaman lebih maksimal secara diri, fokus kepada hal-hal yang bisa saya kontrol, fokus kepada hal yang menjadi tanggung jawab diri, lebih bisa mengontrol tindakan dan komunikasi dengan orang lain. Ya akhirnya semua bisa jauh lebih baik lah, keputusan-keputusan yang diambil, respon-respon yang diambil itu bisa jauh lebih tenang, jauh lebih bijaksana. Itu mungkin pelajaran yang paling berharganya, jauh lebih bijaksana lagi. Oke, baik. Dari semua tadi pengalaman-pengalaman yang saudara ceritakan dan hal-hal yang saudara alami, mungkin banyak sekali terjadi kendala-kendala dalam 3 tahun terakhir ini.
Eh, saya rasa cukup untuk wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya dan saya sangat menikmati wawancara pada kali ini. Karena wawancara ini sudah berakhir, apakah saudara ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin disampaikan pada wawancara kali ini? Ini saya mau tanya berapa gajinya? Oke. Untuk gaji nanti bakal diinformasikan lebih lanjut setelah melihat hasil wawancara ini. Oh iya, ya karena saya tidak tahu sih sebenarnya, jadi saya daftar tidak saya tahu gajinya. Oke. Untuk informasi selanjutnya mungkin akan segera kami sampaikan melalui email, dan jika ada hal-hal darurat yang perlu Anda komunikasikan terkait wawancara saudara, bisa menghubungi kami melalui Instagram, WhatsApp, atau email. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan partisipasi saudara pada